Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Biantoro, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah horor yang semoga saja menghibur teman-teman semuanya. Langsung saja kita simak cerita misteri dengan judul Pesugihan Sate Gagak. Kisah ini dimulai dari sepasang suami istri, sebut saja Yanto dan Surti. Mereka sudah menikah 5 tahun lamanya dan mereka dikaruniai seorang anak. Namun, profesi Yanto yang hanya sebagai buruh bangunan yang tidak selalu ada pekerjaan membuat keuangan rumah tangga mereka ini selalu dalam kekurangan. Bahkan ketika anaknya sudah masuk sekolah, beberapa kali Yanto dibuat pusing ketika harus membayar biaya sekolah. Pada suatu hari, Yanto bertemu dengan temannya, sebut saja temannya ini bernama Budi. Tanpa sengaja mereka bertemu di pasar ketika Yanto akan membeli beberapa bahan bangunan. Yanto melihat Budi ini kehidupannya begitu mewah. Bajunya selalu bersih dan mobilnya sangat bagus. Yanto pun akhirnya diajak Budi bermain ke rumahnya. Yanto sempat heran, rumah Budi begitu megah. Yanto sendiri tahu kalau Budi itu tidak pernah bekerja. Ketika Budi ditanya apa pekerjaannya, jawabannya selalu tidak jelas. Setelah ngobrol sekian lama, akhirnya Yanto menceritakan masalahnya kepada Budi. Kalau dia sudah beberapa tahun ini mengalami masalah keuangan. Akhirnya Budi memberitahukan rahasianya bagaimana dia bisa sukses. Jika kamu ingin tahu rahasianya, bagaimana aku bisa sukses, kamu mungkin akan terkejut, Yanto, kata Budi. Lah iya, sebenarnya kamu itu kerja apa toh, Bud? Aku lihat kamu tuh nggak pernah bekerja, tapi kok kehidupanmu begitu mewah, tanya Yanto. Ini cukup kamu saja yang ku kasih tahu, Yan, karena kamu sahabatku sejak kecil. Sebenarnya apa yang kamu lihat ini tidak seindah yang kamu perkirakan. Aku bisa begini karena aku menjalani pesugihan sate burung gagak. Yanto sedikit terkejut. Ah, kamu pasti bercanda, Bud. Terserah kamu, percaya atau tidak, kata Yanto. Aku pun juga tidak menyarankan kamu mengikuti caraku ini. Walaupun kamu melihat aku ini begitu banyak harta, tapi aku sama sekali tidak merasakan ketentraman. Yanto pun semakin tidak paham dengan apa yang dikatakan Budi. Tidak tentram bagaimana toh, Bud? Lowong kamu uang banyak, apa-apa bisa kamu beli loh. Kok kamu nggak tentram? Entahlah, Yan, tapi jika kamu memang ingin mengikuti jejakku, ya akan aku berikan caranya. Tapi seperti yang aku katakan tadi, harta dari cara-cara seperti ini sama sekali tidak berkah dan aku sudah merasakannya sendiri. Walaupun Budi sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi Yanto malah semakin penasaran. Bagaimana mungkin banyak harta kok malah semakin tidak bahagia? Tapi aku akan mencoba mengikuti cara dia, batin Yanto. Setelah Yanto mantap dengan niatnya mengikuti caranya Budi, Budi pun mengajak Yanto pergi ke pasar hewan. Di sana dia membeli burung gagak hitam. Sebelum Yanto pulang ke rumah, Budi sudah menjelaskan apa saja persyaratan dan cara yang harus dilakukan. Sampai di rumah, Yanto menceritakan kepada istrinya untuk mengikuti ritual pesugihan burung gagak. Pada awalnya istrinya Yanto bernama Surti ini tidak setuju dengan cara yang ditempuh Yanto. Namun ketika dia melihat pada kenyataannya mereka selalu kekurangan, keuangan mereka semakin memburuk dan anaknya semakin butuh biaya, akhirnya Surti pun mengizinkan suaminya mengikuti ritual pesugihan burung gagak. Yang penting pesugihan ini jangan sampai ada tumbal. Pada malam Jumat Kliwon, Yanto menyembelih burung gagak yang didapatnya dari Budi. Burung gagak itu disembelih dan diolah menjadi sate yang masih mentah.
seekor burung gagak ini bisa menghasilkan puluhan tusuk sate mentah. Pada malam harinya, Yanto pergi ke kuburan yang paling angker di desanya. Tepat tengah malam, Yanto mulai memanggang satenya satu persatu. Bau sate langsung menyebar semerbak ke seantero lokasi pemakaman. Dari kejauhan, Yanto melihat ada sosok tinggi besar hitam berjalan mendekati dirinya. Sosok tinggi besar hitam itu berbulu lebat dan matanya menyala merah. Dalam hatinya, Yanto langsung mengira kalau itu pasti genderuwo. Dan memang benar saja, ketika makhluk itu sudah dekat, ternyata makhluk itu benar-benar sosok genderuwo yang sangat besar. Pada awalnya Yanto sangat ketakutan, namun karena punya keinginan ingin kaya mendadak, Yanto berusaha menahan rasa takutnya itu. Dengan terbata-bata, Yanto pun bertanya, "Maukah kamu membeli sateku?" Genderuwo itu menganggukkan kepalanya. Kemudian Yanto mengambil segenggam sate. Semua sate yang dia genggam itu dia panggang, dan setelah matang dia berikan kepada genderuwo itu. Kemudian genderuwo itu memberikan sebuah batu kepada Yanto, dan Yanto pun menerima batu itu dan masukkan ke dalam kantong yang sudah dia persiapkan. Setelah genderuwo itu pergi, beberapa saat kemudian datanglah dua sosok pocong mendatanginya. Dan seperti sebelumnya, Yanto pun menanyakan apakah mereka mau membeli, dan ternyata dua sosok pocong itu bersedia membeli satenya sampai habis. Dan seperti yang dilakukan genderuwo itu tadi, dua sosok pocong itu memberikan batu kepada Yanto. Yanto pun menerima batu yang diberikan mereka dan masukkan ke kantong yang dia terima. Setelah satenya habis, Yanto pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Yanto membuka kantong yang berisi batu-batu yang diberikan oleh hantu-hantu yang baru saja dia temui. Setelah kantongnya dibuka, Yanto sangat terkejut sekali. Di dalam kantongnya ada banyak sekali uang, bahkan setelah dihitung jumlahnya mencapai ratusan juta. Yanto dan istrinya sangat senang sekali. Mereka merasa usahanya sudah berhasil. Karena merasa berhasil itulah, akhirnya setiap malam Jumat Kliwon, Yanto melakukan ritual berjualan sate burung gagak di pemakaman. Dalam waktu yang tidak begitu lama, perekonomian Yanto mulai berubah. Dia mulai menjadi seorang konglomerat. Dari uang yang dia dapat dari pesugihan sate burung gagak itu, Yanto membangun banyak usaha. Dan Yanto pun sudah tidak melakukan ritual pesugihan sate burung gagak itu lagi. Yanto dan Surti sekarang lebih fokus mengelola usahanya. Namun, lambat laun Surti mulai mengendalikan semuanya. Semua usaha Yanto sekarang hampir 100% dikendalikan oleh istrinya. Tingkah laku Yanto juga selalu diawasi istrinya. Karena akhir-akhir ini Yanto sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. Bahkan Surti sering menyuruh sopir pribadinya yang bernama Rudi untuk mengawasi suaminya. Karena jenuh dengan keadaan rumah tangganya, akhirnya Yanto jarang pulang ke rumah. Dan Yanto pun akhirnya menjalin hubungan dengan seorang wanita pemandu karaoke. Dan hubungan mereka pun lambat laun akhirnya Surti mengetahuinya dari penyelidikan Rudi sopir pribadinya. Namun ketika Surti melabrak mereka, ternyata Yanto malah mengancam akan menceraikan Surti. Begitu Surti diancam akan diceraikan, Surti pun langsung ciut nyalinya. Karena walaupun sekarang semua usaha Yanto Surti yang mengendalikan, tapi semua harta kepemilikannya atas nama Yanto. Jika Surti diceraikan, maka dia akan kembali menjadi orang miskin dan tidak mendapatkan apa-apa. Seandainya dapat bagian pun mungkin tidak begitu banyak.
Hari demi hari Surti menahan amarah dan cemburunya. Sampai akhirnya pada suatu malam ketika Surti minta diantarkan sopirnya, tiba-tiba hujan turun deras. Karena tidak berani melanjutkan perjalanan, akhirnya Rudi memarkirkan mobilnya di depan sebuah kafe. Rudi dan Surti akhirnya beristirahat di dalam kafe. Mereka mengobrol sekian lama dan Surti pun akhirnya mulai nyaman dengan kehadiran Rudi. Hari berganti hari, hubungan Rudi dan Surti semakin akrab. Sampai akhirnya mereka menjalin hubungan gelap, dan hubungan gelap mereka pun akhirnya diketahui oleh Yanto. Yanto pun langsung menggugat cerai Surti, namun Surti tetap tidak mau diceraikan. Sampai suatu ketika terbersit niat jahat di hati Surti untuk menghabisi suaminya. Intinya, Surti harus bisa menghabisi suaminya sebelum dia menceraikannya. Karena jika Yanto berhasil menceraikannya, maka harta akan jatuh ke tangan Yanto. Akhirnya, Surti menyuruh Rudi untuk menghabisi suaminya. Pada awalnya Rudi menolak, namun ketika ditawarkan bayaran yang sangat besar dan peluang untuk menguasai hartanya Yanto, akhirnya Rudi pun bersedia membunuh Yanto. Surti dan Rudi akhirnya mulai menyusun rencana skenario pembunuhan. Pada malam itu, ketika Yanto sudah tidur, Surti membuka pintu ruang tamunya, kemudian masuklah Rudi. Setelah berbisik-bisik sebentar, akhirnya Rudi masuk ke kamarnya Yanto. Rudi pun langsung membekap muka Yanto dengan bantal dan menekannya, sampai Yanto tidak bisa bernapas. Akhirnya Yanto pun tewas seketika karena kehabisan nafas. Setelah itu Surti langsung menghapus semua rekaman CCTV. Pada rencana awalnya mereka akan membawa jenazah Yanto ke rumah sakit dengan alasan Yanto terkena serangan jantung. Namun ketika mereka melihat mukanya Yanto ada lebam di hidungnya, mereka mengurungkan niatnya. Mereka khawatir kalau lebam di hidung Yanto akan menaruh kecurigaan para tenaga kesehatan. Akhirnya rencana pun dirubah. Malam beranjak pagi, tepatnya di waktu subuh, Surti mendandani jenazah Yanto dengan pakaian olahraga. Kemudian Yanto dinaikkan mobil, ditaruh di jok belakang. Mereka akan menyusun skenario seolah-olah Yanto tewas karena kecelakaan mobil. Dan entah bagaimana caranya, akhirnya Rudi berhasil menabrakkan mobilnya. Mobil yang di dalamnya ada jenazahnya Yanto. Mobil itu menabrak sebuah pohon yang sangat besar. Para warga dan polisi mulai berdatangan dan mengevakuasi jenazah Yanto, dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Namun pihak polisi mulai menemukan hal yang janggal, karena posisi Yanto berada di jok belakang. Dan lebih mengherankan lagi, ketika visum dari rumah sakit mulai keluar, ternyata Yanto dinyatakan sudah meninggal 6 jam yang lalu. Jadi diperkirakan Yanto meninggal pukul 1 pagi. Dan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 7 pagi. Di dalam rumah sakit, Surti menangis jadi-jadinya. Dia menangisi jenazah suaminya. Keesokan harinya, polisi memanggil semua orang-orang terdekat Yanto, mulai dari Surti, anaknya, tetangga dekatnya, dan juga Rudi pun juga ikut dipanggil. Semua orang yang diinterogasi polisi, hampir semuanya menjawab mereka terakhir bertemu Yanto sebelum jam 12 malam. Kecuali Surti dan Rudi, mereka menjawab bertemu Yanto jam 4 pagi, ketika Yanto akan berolahraga pagi. Dari keterangan orang-orang terdekat itu, polisi mulai menyimpulkan kecurigaan kepada Surti dan Rudi. Kedua orang ini pun akhirnya diperiksa.
dan polisi pun akhirnya mendatangi rumah Surti. Pihak kepolisian memeriksa semua tempat di rumah, termasuk CCTV. Polisi semakin curiga ketika melihat CCTV dihapus mulai jam 12 malam sampai sekarang. Akhirnya datanglah tim cyber polisi untuk memeriksa CCTV. Ternyata rekaman CCTV yang dihapus itu belum terhapus sepenuhnya, karena rekaman yang dihapus itu masih berwujud cache atau file sampah. Jadi masih bisa dipulihkan. Dan ternyata setelah file sampah itu dipulihkan, mulailah terkuak yang sebenarnya. Yanto dan Surti tidak berkutik ketika di dalam CCTV itu terlihat mereka berdua sedang berbisik-bisik, dan akhirnya Rudi membekap Yanto dengan bantal sampai tewas. Rudi dan Surti pun akhirnya ditahan pihak kepolisian, dan setelah beberapa kali melalui proses pengadilan, akhirnya hakim menganggap kalau kedua orang ini tidak pantas hidup. Akhirnya Surti dan Rudi dijatuhi hukuman mati. Memang sungguh sangat tragis. Ketika mereka masih dalam masa-masa sulit, mereka bisa hidup rukun. Namun, ketika harta mulai bergelimang, mereka mulai saling menjatuhkan. Entah ini karena harta diperoleh karena pesugihan atau karena memang watak dari kedua orang ini, saya kurang bisa menyimpulkan. Tapi intinya, harta yang diperoleh dari hal-hal seperti ini tidak akan berkah, dan pada akhirnya hanya akan mengarahkan dalam kehancuran. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga teman-teman terhibur, dan kedepannya saya akan tetap berusaha lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.